Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih yaitu dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada lain raja itu cuma satu, yaitu Kristus, the Son of God, yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among his people, among men. Mau tinggal dalam manusia. Kita akan masuk nanti kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara, tahun depan Tuhan memberikan satu tema, yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Bapak Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he's very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal. Kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering, dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa. Saudara harus berada di eye of the angin sakal itu. Dan saudara harus berada di tanah kering. Dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989. Saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke yaitu pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pemimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini, saudara. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu, ya, yang dalam keadaan lumpuh, ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil, malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus name. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir, di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
terus memuji Engkau. Engkau kemurahan-Mu Amin. dari bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Amin. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam hidupku. Kami bersyukur. Amin. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur. Terima kasih.
Oke, shalom semuanya. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ben dan Ibu yang memberi saya kesempatan, kehormatan untuk saya membagikan pengajaran firman Tuhan tentunya dalam ibadah Zoom kita kali ini. Saya mengucapkan selamat hari Natal tentunya buat kita semua. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang berapa minggu belakangan ini Tuhan singkapkan kepada saya, dan saya sungguh berdoa apa yang sebentar saya bagikan ini akan menjadi suara Tuhan bagi setiap kita tentunya. Oke. Nah, saya ingin tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Iya. Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Tersesat di Pertumbuhan. Saya ulang ya. Judulnya adalah Tersesat di Pertumbuhan. Dan saya tadi sangat terkejut ketika mendengar Pak Arifin berbicara tentang visi tahun depan, karena ternyata sebenarnya apa yang sebentar saya bagikan ini akan sungguh meneguhkan apa yang Pak Arifin juga dapatkan dari Tuhan ya. Jadi judulnya adalah Tersesat di Pertumbuhan. Nah, mengapa pelajaran ini menjadi penting untuk kita dengar, untuk kita pahami? Nah, berbicara tentang pertumbuhan, maka tentu saudara dan saya akan sepakat bahwa pertumbuhan itu adalah kerinduan dari semua orang. Saya belum pernah bertemu dengan orang Kristen yang berkata, saya tidak mau bertumbuh. Semua orang Kristen, semua orang percaya tentu sangat merindukan pertumbuhan. Nah, ketika saya melihat kenyataan ini dan ketika saya melihat kepada Alkitab, maka sebenarnya bukan hanya kita yang rindu untuk mengalami pertumbuhan, karena ternyata Tuhan juga sangat rindu untuk kita bertumbuh. Oke, jadi bukan hanya saudara dan saya yang rindu bertumbuh, tetapi Tuhan pun sebenarnya sangat rindu untuk kita semua bertumbuh. Dan ketika kita melihat dalam Alkitab, maka sebenarnya Tuhan itu bukan cuma sebatas rindu. Nah, mengapa saya katakan Tuhan bukan hanya sebatas rindu? Karena jika kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-6, saya ulang ya, di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, aku menanam, aku di sini tentu berbicara tentang Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita rindu, Tuhan rindu, tetapi Tuhan bukan sebatas rindu, tapi dia sebenarnya memberi saudara dan saya pertumbuhan. Nah, berbicara tentang pertumbuhan, maka sadarkah kita bahwa pertumbuhan rohani itu menjadi pengejaran dari banyak orang percaya? Kita sungguh merindukan, kita mengejar pertumbuhan rohani. Nah, sebelum kita masuk di dalam poin-poin selanjutnya tentunya, izinkan saya bertanya kepada saudara sebuah pertanyaan yang sederhana. Tapi pertanyaan yang sederhana ini seringkali tidak mudah dijawab. Mengapa saya katakan itu? Karena pertanyaannya adalah ini. Untuk apa sih sebenarnya kita ini bertumbuh? Saya ulang ya, ini pertanyaan simpel sekali, bukan pertanyaan yang sulit. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir sebenarnya jika kita merindukan pertumbuhan, jika kita mengejar pertumbuhan, maka pertanyaannya adalah untuk apa sih sebenarnya kita ini bertumbuh? Ini menurut saya pertanyaan yang sederhana, tapi pertanyaan yang penting karena jika saudara tidak tahu untuk apa kita bertumbuh, maka kita bisa tersesat di pertumbuhan. Makanya tadi saya beri judul adalah tersesat di pertumbuhan. Betapa pentingnya kita paham, betapa pentingnya kita mengerti bahwa untuk apa saya bertumbuh. Nah, setelah saya merenungkan pertanyaan ini, saya berharap gambar ini berbicara banyak pada saudara. Bahwa perjalanan orang percaya yang sehat, maka sebenarnya kita bertumbuh sebenarnya demi supaya saudara dan saya itu bisa berbuah. Saya ulang ya. Tujuan dari kita bertumbuh sebenarnya adalah bukan demi pertumbuhan itu sendiri, tetapi tujuan saudara dan saya bertumbuh adalah supaya kita dapat berbuah. Nah,
Bicara tentang buah, maka lihat ini. Pernah menyadari bahwa untuk berbuah, maka kita harus bertumbuh? Saya ulang ya. Jadi kalau saudara dan saya rindu untuk berbuah, maka mau tidak mau, saudara harus bertumbuh. Karena tanpa bertumbuh, kita tidak mungkin berbuah. Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin tidak enak untuk kita dengar, bahwa untuk berbuah, maka kita harus bertumbuh. Tetapi saat kita bertumbuh, itu ternyata belum tentu berbuah. Saya ulang ya, coba saudara renungkan dulu. Untuk berbuah, memang kita harus bertumbuh. Tapi kita bertumbuh tidak menjamin bahwa sebenarnya kita ini berbuah. Nah, sekarang lihat PowerPoint berikut ini. Bahwa pengajaran bagaimana bertumbuh ternyata lebih mendominasi daripada pengejaran bagaimana kita berbuah. Saya ulang, coba renungkan dulu. Saudara menyadari, karena sebagai hamba Tuhan saya juga jadi sadar bahwa ternyata berita-berita saya adalah lebih banyak tentang pertumbuhan, bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Dan ternyata pengajaran bagaimana bertumbuh itu lebih mendominasi daripada pengajaran bagaimana berbuah. Kita lebih rindu bertumbuh daripada berbuah ternyata. Makanya tadi saya katakan bahwa pelajaran ini saya beri judul tersesat di pertumbuhan. Nggak heran, karena pengajaran tentang bertumbuh itu lebih banyak, maka jemaat lebih menyadari bahwa pentingnya bertumbuh daripada berbuah. Nah, sekarang coba lihat hal ini. Demi pertumbuhan, maka orang rela berpindah gereja. Bahkan saya tebak beberapa di antara saudara mungkin berpindah ke gereja ini itu karena saudara di tempat yang lama saudara merasa tidak bertumbuh gitu. Atau mungkin ada di antara saudara yang berpikir hendak check out dari gereja ini untuk berpindah ke gereja lain karena saudara merasa bahwa kok sejak saya berjemaat di sini saya tidak bertumbuh. Makanya tadi saya katakan, demi pertumbuhan orang rela berpindah gereja. Saya sering mendengar ketika ada orang-orang berpindah gereja dan meninggalkan gereja yang lama, saya tanya, kenapa? Jawaban dari mayoritas mereka adalah, karena saya di sana tidak bertumbuh, Pak. Nah, saya tidak pernah, dan saya yakin Pak Ben juga akan sepakat dengan saya tidak pernah berjumpa dengan orang-orang Kristen yang berpindah gereja karena, mengapa mau pindah gereja? Sebab di sana saya tidak berbuah. Gitu. Kenapa pindah gereja? Mayoritas berkata, karena saya tidak bertumbuh. Saya tidak pernah menemukan, atau saya belum pernah menemukan orang berkata, saya pindah gereja demi saya berbuah. Makanya tadi saya katakan, hati-hati bahwa setiap orang percaya dapat tersesat di pertumbuhan. Kita mengejar pertumbuhan, kita mengupayakan pertumbuhan, tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya bertumbuh itu supaya kita dapat berbuah. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, coba saudara perhatikan ayat ini. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tentu saudara dan saya rindu untuk mempermuliakan Bapa kita, Tuhan kita. Nah, ayat ini berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu bertumbuh, saudara. Tidak. Ayat ini berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, ini garis bawahi kata ini, yaitu saat kita berbuah, kamu adalah murid-muridku. Jadi ternyata, saudara, untuk kita mempermuliakan Tuhan, tidak cukup praise and worship 30 menit. Nggak cukup praise and worship 1 jam. Karena ternyata sebenarnya, kalau kita benar-benar rindu mempermuliakan Tuhan, maka kita harus berbuah. Dan berbuah itu adalah bukti bahwa kita adalah murid sejati. Nah, sekarang sampai di titik ini, apa sih sebenarnya perbedaan bertumbuh dan berbuah? Saya ajak untuk saudara merenungkan hal ini ya. Apa sih perbedaan dengan antara bertumbuh dan berbuah? Bertumbuh itu sebenarnya bagi diri sendiri. Sedangkan berbuah itu adalah bagi orang lain. Saya ulang ya saudara, bertumbuh itu sebenarnya bagi diri kita sendiri. Sedangkan berbuah itu bagi orang lain. Nah, sekarang lihat gambar ini. Saya berharap gambar ini menjelaskan poin ini ya, bahwa hanya saat kita berbuahlah,
maka kehidupan kita dinikmati oleh orang lain. Saya ulang, ini penting. Hanya saat kita berbuahlah, maka kehidupan kita itu dinikmati oleh orang lain. Jadi coba lihat, sebuah pohon itu kapan dinikmati manfaatnya? Bukan saat mereka bertumbuh, bukan saat pohon itu bertumbuh, tapi saat pohon itu berbuah. Ingat, tadi saya katakan, kita bisa saja bertumbuh dan terus bertumbuh, tapi tidak menjamin kita berbuah. Ambil contoh, di depan rumah saya pernah menanam sebuah pohon mangga. Dari benih, dari kecil sekali saya tanam di depan rumah saya, dan tujuan saya menanam pohon mangga itu tentu bukan demi pemandangan, bukan demi estetika, bukan demi dekorasi, bukan, tapi karena saya rindu untuk bisa makan buah mangga. Dan ternyata dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, pohon itu terus tumbuh, saudara. Pohon itu terus bertumbuh, makin besar, makin besar, makin besar. Tapi sangat disayangkan, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Tapi ternyata tidak pernah bertumbuh. Sampai ketika saya harus merenovasi rumah saya, maka saya putuskan untuk menebang pohon itu. Karena ternyata pohon itu bertumbuh memang, makin besar buktinya, makin rindang daunnya, tapi ternyata tidak berbuah. Hati-hati saudara, jangan-jangan di tahun 2020 ini saudara bertumbuh memang. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, saudara mungkin mengalami pertumbuhan. Saya setuju, bersyukur tentu untuk terjadinya pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai tersesat, jangan sampai puas di pertumbuhan, karena ternyata bertumbuh itu demi kita bisa berbuah. Makanya saya catat di sini, sangat disayangkan. Banyak orang menurut saya sedang tersesat dalam pertumbuhan. Kita berputar-putar terus, berupaya untuk terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Tapi kita lupa bahwa ternyata sebenarnya bertumbuh itu demi supaya kita dapat berbuah. Sadarkah saudara bahwa seharusnya bertumbuh itu bukanlah menjadi tujuan kita? Karena bertumbuh itu sebenarnya bukan tujuan. Bertumbuh itu kendaraan. Saya ulang ya saudara. Seharusnya pertumbuhan itu jangan dijadikan tujuan. Nah, kita ini salahnya adalah kita menjadikan pertumbuhan rohani jadi tujuan kita, jadi pengejaran kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita terus berupaya untuk bertumbuh. Kita rela lakukan apapun. Kita rela bayar harga untuk demi pertumbuhan terjadi, untuk kita alami. Tapi kita nggak sadar bahwa ternyata pertumbuhan itu hanyalah kendaraan demi kita bisa mencapai, kita bisa berbuah. Nah, mungkin dari tadi kita mungkin belum belajar ayat dengan lebih serius, tapi coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat 9. Ayat ini bagus sekali. Perumpamaan ini bagus sekali untuk menjadi sebuah pesan di akhir tahun ini, saudara. Ya, dan tujuannya adalah demi mempersiapkan kita untuk memasuki tahun baru. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh. Coba saudara perhatikan ini. Jadi pohon ara ini bertumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk apa saudara? Menikmati pertumbuhan? Tidak. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Anehnya, pohon ini bertumbuh, tapi pohon ini ternyata tidak berbuah. Jadi jangan puas dengan pertumbuhan, karena seringkali kita bisa terus bertumbuh, tapi tidak menjamin kita berbuah. Nah, selanjutnya, ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Saya tertarik dengan kata itu. Sudah 3 tahun ditunggu, dan ternyata 3 tahun terus tumbuh. Tapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya pohon ini tersesat dalam pertumbuhan. Kita lihat pohon ini terus bertumbuh, tapi pohon ini tidak berbuah. Kita katakan, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia, apa saudara,
tumbuh. Jadi tidak ada yang salah dengan pertumbuhan, tidak ada yang salah dengan pertumbuhan, tapi jangan sampai kita lupa bahwa pertumbuhan itu bukan jadi tujuan, tapi pertumbuhan itu kendaraan kita supaya kita bisa berbuah. Nah, ayat ini katakan, ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan, apa saudara? Ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saya tertarik dengan kata ini. Nah, sadarkah saudara bahwa Tuhan sangat berharap bahwa tahun 2021 menjadi tahun di mana kita berbuah. Bukan hanya sebatas tahun kita bertumbuh, tapi tahun di mana kita berbuah. Nah, sebuah perenungan pribadi saya tentunya saat saya merenungkan pelajaran ini, saat saya mempersiapkannya, membuat materi ini, saya bertanya, pertanyaannya adalah mengapa sebuah pohon yang bertumbuh itu kok tidak menjamin dia berbuah? Saya ulang, mengapa sebuah pohon yang bertumbuh itu kok tidak menjamin pohon itu berbuah? Nah, saat saya merenungkan pertanyaan ini, saya jadi ingat sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat yang kedua. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, perhatikan ya, bukan pohon ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, jadi bukan pohon ya, ranting, garis bawahi kata ini penting sekali. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saat saya merenungkan dan mencerna ayat dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 ini, saya menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa sebuah pohon yang bertumbuh itu tidak menjamin dia berbuah. Nah, jawabannya adalah ini. Untuk berbuah, ternyata ada yang harus rela dipotong dari hidup kita. Dan ada yang harus dibersihkan dalam hidup kita. Tentu kalau saudara akrab dengan dunia tanaman, di mana mungkin saudara suka menanam, ada tumbuh-tumbuhan di pekarangan rumah saudara, atau khususnya mungkin saudara menanam pohon mangga atau pohon-pohon yang lain, pohon buah-buahan yang lain. Tentu kita paham bahwa ternyata sebuah pohon itu tidak berbuah karena ternyata ada parasit. Nah, parasit itu adalah makhluk hidup yang numpang hidup pada pohon itu, di mana sari-sari makanan yang disalurkan dari akar tentunya, yang harusnya membuat ranting-ranting itu bisa berbuah, ternyata dibajak. Saya pakai kata itu, dibajak oleh parasit ini. Sehingga akhirnya parasit ini terus hidup, makin besar, tapi akhirnya apa yang terjadi, ranting itu nggak berbuah-berbuah. Nah, sadarkah saudara, bahwa jangan-jangan yang membuat kita belum berbuah dengan lebat, atau bahkan kita nggak berbuah sama sekali, padahal sebenarnya kita mengalami pertumbuhan, karena ternyata ada yang harus dipotong dari hidup kita, ada yang harus dibersihkan dari hidup kita. Dan saat saya renungkan hal ini, saya jadi ingat sebuah ayat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Nah, coba saudara perhatikan gambar ini ya saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, memang ayat ini nggak ada hubungannya sama dunia tumbuh-tumbuhan. Tapi karena ini dunia perlombaan lari. Tapi ternyata ada kesamaannya sebenarnya. Coba perhatikan. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan, coba saudara perhatikan ini, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ternyata kalau kita berlari, maka pastikan kita tuh tidak membawa beban yang berat. Makanya kalau orang pelari itu memastikan dari sepatunya nggak berat. Dari celananya, baju yang dia kenakan, semua harus ringan. Karena kalau pelari ini menanggung beban, maka itu otomatis akan menghambat kecepatan atau kemampuan, ketahanan, kekuatan untuk dia berlari cepat dan berlari dengan jauh. Nah, makanya Tuhan berkata, pastikan saat kita berlomba, maka pastikan kita menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, selama ini kekristenan hanya terus berfokus pada dosa, padahal ternyata
kita juga harus belajar bukan cuma hanya menanggalkan dosa, tapi kita juga harus menanggalkan beban. Nah, apa bedanya beban dan dosa? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ternyata dijelaskan perbedaan beban dan dosa itu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup digunakan kata, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita. Saya tertarik dengan kata ini. Jadi beban, sifat dari beban itu memperlambat, sedangkan sifat dari dosa itu menghambat. Nah, coba perhatikan. Bahkan di dalam terjemahan The Message digunakan kata parasit. Saya tertarik dengan kata ini. Saudara, coba perhatikan. Jangan-jangan yang membuat kita terus bertumbuh tapi kita tidak berbuah, atau jangan-jangan buah kita tidak lebat, itu karena ada beban-beban yang kita harus tanggalkan. Satu kali saya menyaksikan sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan di YouTube. Dan hamba Tuhan ini bicara bahwa ternyata kalau kita menonton drakor, yaitu drama Korea, maka itu adalah dosa katanya. Dan saat saya menyaksikan khotbah itu, kok saya tidak sependapat. Kalau nonton drakor itu dibilang dosa, saudara. Nah, kalau saya ngomong ini bukan berarti saya pencinta drakor. Saya sama sekali tidak suka drakor. Tapi kalau saudara perhatikan bahwa sebenarnya drakor itu bukan dosa, tapi drakor itu bisa jadi beban. Karena kalau saudara berlebihan nonton drama Korea, maka apa yang terjadi? Itu bisa jadi beban, di mana akhirnya waktu kita habis untuk menonton, sampai akhirnya saat waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka gairah itu sudah hilang, di mana akhirnya haus dan lapar kita tercuri saat kita akhirnya hanyut dengan menyaksikan drakor berjam-jam lamanya, sampai akhirnya harusnya kita puas dengan Tuhan. Dan disitulah akhirnya pertumbuhan rohani kita akhirnya jadi terhambat. Nah, hari ini izinkan Tuhan mulai memeriksa kehidupan kita. Jangan-jangan ada beban-beban yang perlu ditanggalkan. Ada dosa-dosa yang harus kita tanggalkan. Karena kalau itu tetap melekat dalam kehidupan kita, itu akan jadi alasan penghambat untuk kita tidak berbuah. Ingat, saya sungguh berharap bahwa saudara dan saya benar-benar berkonsentrasi untuk cek hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, untuk kita mulai evaluasi kehidupan kita. Pastikan beban-beban dan dosa-dosa itu harus ditanggalkan dari hidup kita, karena itu akan menjadi penghambat di mana kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi coba renungkan baik-baik, jangan sampai ada beban dan dosa yang terus melekat, yang akan terus menghambat dan memperlambat laju pertumbuhan di mana kita akhirnya gagal berbuah. Nah, sekarang dengan cepat saya katakan ini. Apa parameter buah dari orang percaya? Karena ada orang-orang percaya yang berkata bahwa berbuah itu saat kita terlibat dalam aktivitas pelayanan di gereja. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah saat kita terlibat dalam aktivitas pelayanan gereja itu benar-benar kita menjamin kita sudah berbuah? Saya tidak sedang mengecilkan pelayanan aktivitas kita di gereja tentunya, itu baik, itu hal yang mulia. Tapi kita akan kembali ke Alkitab, apa sih sebenarnya parameter buah orang percaya? Ada juga yang berkata bahwa berbuah menghasilkan buah roh, saudara. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, satu kali saat saya membaca ini, saya tertarik dengan kata buah roh. Rohnya tidak ditulis roh kecil, bukan roh kita. Ini roh besar. Berarti sebenarnya ini adalah buah Roh Kudus. Jadi ini tafsiran pribadi saya tentunya, bahwa saat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu ada dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah buah dari Roh Kudus dalam hidup kita sebenarnya. Saya tidak sedang mengecilkan buah roh tentunya, buah roh itu penting sekali. Karena itu juga menentukan efektivitas kita dalam berbagi hidup, dalam melayani orang tentunya. Tetapi, apakah saat kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan lain-lain itu, yang 9 itu, lalu kita berkata, saya sudah berbuah? Ingat, yang perlu kita renungkan dan cermati adalah kata buah
roh. Berarti ini buah Roh Kudus. Sementara Tuhan ingin kita berbuah. Buah kita itu apa sebenarnya? Nah, lihat gambar ini. Jika sebuah buah ditanam, saya ulang, jika sebuah buah ditanam, maka akan menghasilkan buah yang sejenis. Saudara menyadari itu dan menyetujui itu? Jika kita ada di tangan kita ada buah apel tentunya, lalu kita putuskan untuk menanamnya, maka buah itu akan berubah menjadi sebuah pohon apel dan yang akan menghasilkan buah apel. Jadi kalau saudara menanam buah apel, itu nggak akan pernah mungkin saudara tuai pohon buah mangga, tidak mungkin. Makanya saya katakan, jika sebuah buah ditanam, maka akan menghasilkan buah yang sejenis. Tadi saya katakan 9 buah roh itu adalah buah Roh Kudus sebenarnya lebih tepatnya. Nah, apa sih sebenarnya buah yang Tuhan inginkan? Sadarkah saudara bahwa murid berbuah murid, saudara? Nah, lihat ini. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata, bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan itu menetapkan saudara dan saya untuk apa? Supaya kamu, saya tertarik dengan kata ini, pergi. Loh, berbuah kok bicara pergi ya? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan itu ternyata sedang bicara tentang pentingnya berbuah. Itu sebabnya dia berkata, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saat saya merenungkan ayat ini, kok ayat ini ada kemiripan dengan Matius 28, ayatnya yang ke-18 dan 19, saudara. Khususnya dalam ayat 19, ayat yang tidak asing buat kita tentunya, ayat 19 itu berkata, karena itu pergilah, menjadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus dan Roh Kudus. Coba saudara perhatikan. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya kapan saudara berbuah? Apa parameter kita berbuah? Menurut pendapat saya, berbuah adalah saat saudara dan saya mulai memuridkan. Bukankah ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus? Nah, sangat disayangkan ada banyak orang percaya puas, sudah ada kasih, sudah ada sukacita, sudah ada damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita nggak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu memberi sebuah tugas buat kita untuk pergi memuridkan? Nah, banyak orang percaya berkata, saya sudah berbagi hidup. Dan ketika kita berbagi hidup kepada orang, maka kita berkata bahwa saya sudah memuridkan. Sadarkah saudara bahwa pemuridan dan berbagi hidup itu adalah dua hal yang berbeda, saudara? Saya ambil contoh. Mengapa saya katakan saja berbagi hidup dengan apa? Sharing. Kalau cuma berbagi hidup saja, itu tidak menjamin bahwa saudara sudah memuridkan. Karena pemuridan itu menuntut 3 hal. Menuntut apa? Stamina, komitmen, dan konsistensi. Kalau kita cuma hanya sebatas berbagi hidup, maka kalau mood, maka kita akan kunjungi orang itu, kita layani orang itu. Tapi kalau mood kita nggak mendukung, kita berkata nanti deh, kayaknya nggak tepat waktunya. Nah, makanya saudara, berbagi hidup itu tidak membuat kita memuridkan. Karena saat kita memuridkan, maka kita berkomitmen untuk mendampingi orang itu, untuk menuntun orang itu, untuk membimbing orang itu secara konsisten. Bukan cuma sewaktu-waktu, bukan hanya kadang-kadang. Dan itu ternyata menuntut stamina, saudara. Nah, sekarang berbicara tentang stamina, saya mau singgung sedikit di sini. Sadarkah kita bahwa stamina itu diperoleh saat kita berani mengambil tanggung jawab? Ada banyak orang berkata, saya kayaknya nggak berani memuridkan karena stamina rohani saya masih belum stabil, saya masih belum konsisten. Saya mau bilang, saudara harus mulai belajar memutuskan untuk berkata, Tuhan, aku mau belajar memuridkan orang, Tuhan. Karena ketika saudara mulai ambil tanggung jawab dan komitmen, maka disitulah sebenarnya stamina rohani sedang terbangun. Nah, sekarang, sebentar lagi saya selesai ya, saudara. Perhatikan ini. Mengapa orang itu sangat rindu dan mengupayakan bertumbuh, tapi merasa belum siap berbuah? Saya ulang ya, saudara. Saya menemukan ini di lapangan. Mengapa ada banyak orang percaya itu sangat rindu, dan bahkan bukan rindu, tapi mengupayakan bertumbuh, tapi merasa kok belum siap untuk berbuah? Nah, kenapa ya? Jawabannya, karena berbuah itu menuntut
untuk kita berani dan rela mengambil tanggung jawab. Banyak orang percaya hari-hari ini tidak berani dan rela untuk mengambil tanggung jawab. Nah, saat saya merenungkan hal ini, saya jadi ingat sebuah statement yang pernah disampaikan oleh Dallas Willard. Dia berkata, pemuridan adalah perintah terakhir Yesus yang diabaikan. Saya berdoa supaya jemaat GBI Menara Tanjung Pujian Makassar adalah orang-orang percaya yang menghidupi panggilan Tuhan, yaitu memuridkan bangsa-bangsa. Karena itu adalah kerinduan, bukan hanya kerinduan, tapi perintah Tuhan buat kita semua. Ingat saudara, jangan puas kalau saudara terus bertumbuh. Apakah saudara sudah memuridkan orang? Apakah saudara telah sungguh-sungguh memuridkan orang selama ini? Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya sangat terkejut ketika Roh Kudus menyampaikan satu kalimat yang mengejutkan saya. Kalimatnya apa? Waspadai roh Kain. Apa yang kita pelajari dari Kain? Waspadai roh Kain. Kain adalah seorang yang ingin dijaga tapi tidak mau menjaga. Saya ulang, saudara. Kain itu adalah seorang yang ingin dijaga tapi tidak mau menjaga. Roh Kain adalah roh yang membuat orang-orang percaya ingin dijaga hidupnya, ingin diperhatikan hidupnya, ingin dilayani hidupnya. Tapi kita nggak mau menjaga orang lain, nggak mau memperhatikan orang lain, nggak mau berbagi hidup dengan orang lain. Tapi kita ingin terus diperhatikan. Mengapa saya katakan roh Kain itu adalah ingin dijaga tapi tidak mau dijaga? Masih ingat Kejadian pasal 4 ayat 9? Kejadian pasal 4 ayat 9 berkata, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Coba perhatikan kata ini, apakah aku penjaga adikku? Berarti sebenarnya dia nggak mau jaga orang. Dia bukan hanya nggak mau jaga adiknya, tapi dia justru bunuh adiknya sendiri. Tapi yang aneh kalau saudara telusuri ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban dari Kain, coba lihat apa yang dia katakan kepada Tuhan. Ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka, perhatikan ini, barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Coba saudara perhatikan. Berarti sebenarnya Kain itu sedang curhat sama Tuhan tentang ketakutannya. Bahwa dia dikejar oleh ketakutan, karena dia udah bunuh adiknya, jadi dia takut dibunuh oleh orang lain. Saudara perhatikan ayat 15, firman Tuhan kepadanya. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Bukankah kalau saudara perhatikan dari kalimat dari Kain kepada Tuhan, sebenarnya dia ingin dijaga sama Tuhan supaya nggak dibunuh oleh orang. Jangan-jangan kita punya roh Kain dalam hidup kita, di mana kita ingin dijaga, tapi kita nggak mau jaga orang lain. Ingat saudara, Tuhan memerintahkan untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah menurut pendapat saya adalah menghasilkan murid. Hari ini jangan puas cuma jadi jemaat yang setia, tapi jadilah jemaat yang memuridkan. Jangan puas cuma hanya terlibat dalam aktivitas pelayanan, jadi pemain musik, jadi worship leader, jadi singers. Itu baik, itu hal yang luar biasa tentunya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Saudara juga harus menjadi pemusik yang memuridkan. Karena setiap kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan buah. Ingat, jangan sampai saudara dan saya tersesat dalam pertumbuhan rohani. Terus bertumbuh, tapi kita lupa bahwa bertumbuh demi kita bisa berbuah. Saya berharap tagline 2021 saudara adalah bertumbuh untuk berbuah. Setiap kali saudara mengingatkan orang untuk bertumbuh, ingatkan juga, ingat bertumbuh demi berbuah. Itu saja yang saya sampaikan. Saya sungguh berharap bahwa pesan yang saya lepaskan ini akan menjadi sebuah pesan Tuhan bagi saudara yang mulai membuat kita mengevaluasi. Cek baik-baik. Jangan-jangan kita terus bertumbuh, tapi kita tidak berbuah-berbuah. Jangan-jangan kalau kita bertumbuh tapi nggak berbuah, ada beban dan dosa yang harus kita tanggalkan. Dan Tuhan ingin supaya setiap kita pergi dan menghasilkan buah. Itu yang saya sampaikan, dan saya ulang sekali lagi, selamat hari Natal dan selamat tahun baru tentunya. Sebentar lagi kita akan masuk tahun baru dengan sebuah pemahaman yang baru.
Saya serahkan kepada Pak Ben selanjutnya. Bapak, kami sungguh bersyukur lewat kesempatan ini karena kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Bapak buat kami, bahwa Bapak bukan hanya rindu untuk kami bertumbuh, tapi Bapak menghendaki untuk kami berbuah. Ampuni kami kalau kami tersesat dalam pertumbuhan rohani, di mana kami terus bertumbuh, kami terus ingin terus bertumbuh, tapi kami lupa bahwa ternyata bertumbuh ini supaya kami dapat berbuah. Itu sebabnya lewat kesempatan ini aku berdoa buat jemaat GBI Rock Menara Tanjung Pujian, biar jemaat ini menjadi murid-murid Kristus yang berbuah menghasilkan murid juga, karena itulah yang menjadi kerinduan dan bahkan perintah Tuhan bagi kami. Itu sebabnya mari tolong kami, kobarkan hati yang rindu untuk memuridkan, karena itulah hati Tuhan buat kami. Sehingga benar-benar kami nggak cuma hanya nuntut dijaga, tapi kami juga belajar menjaga hidup orang. Karena ternyata itulah yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Kami ingin mempermuliakan Tuhan, bukan hanya lewat sebatas lewat nyanyian pujian kami, tapi saat kami berbuah lebat. Karena firman-Mu katakan di saat kami berbuah lebat, maka disitulah saat kami sedang mempermuliakan Bapa di surga. Mari Roh Kudus wahyukan kebenaran ini, sehingga kebenaran ini mengusik rasa nyaman kami. Itu mengusik di mana kami selama ini hanya puas bertumbuh, mengejar untuk demi bertumbuh, tapi kami nggak siap dan nggak berani ngambil tanggung jawab untuk kami mulai menghasilkan buah bagi Tuhan. Itu sebabnya wahyukan supaya benar-benar kebenaran ini boleh mengubah kehidupan kami, mengubah cara kami menjalani hidup, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan lewat hidup kami. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Ben. Terus selanjutnya sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya bisa membagikan kebenaran ini. Tuhan memberkati saudara. Baik, kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan hati kita, biar melalui perjamuan kudus kita merespon. Tuhan, ampuni aku kalau aku sibuk dengan pertumbuhan saja. Saya lupa berbuah untuk memproduksi, untuk menghasilkan pelipat ganda murid Kristus. Gembala melahirkan para gembala. Kami mengharapkan satelit-satelit, cabang-cabang Roh Menara Tanjung akan muncul para gembala-gembala. Mereka akan menggembalakan, domba melahirkan domba, domba berbuah domba, berlipat ganda untuk tahun 2021 bersama Tuhan. Melalui perjamuan kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, tapi aku mau berbuah bagi hormat kemuliaan. Masyaka batakara la masyaka batakara. Oh, masyaka batakara. Tuhan, bersyukur buat firman-Mu terus mengubah kami. Jadikan kami murid, jadikan kami semua bangsa murid. Kasih karunia-Mu, biar melalui perjamuan kami dikuatkan, tubuh kami menjadi tubuh Kristus, darah kami menjadi darah Kristus, biar Roh Kristus yang akan menolong setiap kami untuk menjadi murid dan memuridkan dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu banyak, berkati layan lahasana pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Setiap kali kau memakannya, kau mengingat akan korbanku kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama.
kasih. Urala Basyarama. Tidak cawan tinggi-tinggi sesudah ia makan lalu mengambil cawan. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Minumlah. Dan setiap kali kau meminum, kau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur. Naikkan syukur. Dan darah. Buat hidup. Buat firman yang selalu mengingatkan. Yang selalu mengubah. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kemurahan-Mu yang melebihi hidup, yang menolong Pak John. Hari ini dia berulang tahun. Kasih karunia-Mu menolong dia. Kasih karunia-Mu memberi umur panjang, memberi kesehatan, menjadi terang dan garam dunia. Berkatilah dalam nama Yesus, dengan kebahagiaan yang datang dari Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya tetap selama-lamanya. Tetap selama-lamanya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kalau kau turun tangan, kau memulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Rusi. Pulihkan kesehatan. Dalam nama Yesus. Lawatlah hamba-Mu Ibu Rusi. Dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Terimalah pemulihan kesehatan, kekuatan baru dalam tubuh. Supaya oleh bilur-bilur yang kamu disembuhkan dalam nama Yesus. Supaya engkau bangkit menjadi terang dan garam dunia makin melihat Kristus dalam hidup. Tahan sana. Oh sana bagi. Rabasik, rabasik. Oh kami bersyukur buat saudara kami yang tanggal 25 lahir baru. Edwin, Samuel, Elvin, Gideon. Engkau adalah anak-anak yang diurapi Tuhan. Roh Kristus ada padamu. Supaya engkau menghancurkan perbuatan-perbuatan. Supaya engkau menegakkan kerajaan surga. Karena Tuhan telah memilihmu dan telah mengurapi engkau sejak kanak-kanak. Terimalah kuasa itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih waktu. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang kita waktunya kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kita? Tuhan mendengar. Tuhan sangat rindu menjawab doa saudara. Katakan dalam permohonan. Ya masyarakat. Lihatlah semua hati. Hamba-hambamu, anak-anakmu ya Tuhan. Lihat kerinduan hati mereka.
supaya mereka berbuah, supaya mereka bertumbuh dan berbuah, supaya nama Kristus dipermuliakan. Adakan mujizat, adakan tanda-tandamu menyertai mereka. Kalau ada di antara kami yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang kesulitan ekonomi, Kau pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada masalah dalam rumah tangganya, dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terimalah pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan tetap melindungi engkau. Menjaga engkau. Supaya kemanapun engkau pergi, dibuat berhasil dan beruntung. Karena penyertaan Tuhan ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka perjalanan buat berhasil sampai kepada kekekalan dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati dan diberikan Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.